boleh dilakukan saat haid. Menstruasi ya. Apa itu menstruasi? Jadi menstruasi itu proses terlepasnya lapisan fungsional endometrium akibat perubahan hormon siklik yang terjadi setiap 28 plus minus 7 hari ya. Hormon siklik ini ada beberapa yaitu estrogen, progesteron. Oke, kemudian untuk proses menstruasi itu sendiri itu melibatkan dua lapisan dari uterus, yaitu di bagian otot, di sini yaitu miometrium. Kemudian di bagian endometrium, endometrium ini sendiri itu ada dua bagian, yaitu stratum fungsional dan stratum basalis, yang akan meluruh ketika tidak terjadi implantasi dari hasil pembuahan, yaitu stratum fungsional. Stratum fungsional ini akan meluruh ketika korpus luteum itu tidak bisa dipertahankan lagi akibat progesteron estrogen yang menurun. Kemudian terjadi nekrotik dari jaringan endometrium ini sendiri, terjadi vasokonstriksi dari arteria spiralis, akhirnya dia meluruh. Kemudian untuk bagian endometrium yang stratum basalis ini tidak ikut meluruh, tapi akan dipersiapkan untuk regenerasi menumbuhkan lagi stratum fungsional ini. Kemudian untuk siklus menstruasi itu sendiri itu melibatkan berbagai macam hormon. Organ yang berperan di sini yaitu dari otak, hipotalamus, kemudian lanjut ke talamus. Talamus itu sendiri bisa kita kenal dengan hipofisis anterior, kemudian ke bagian ovarium. Ya, untuk hipotalamus itu akan menghasilkan gonadotropin releasing hormone. Itu dilanjutkan ke bagian talamus atau hipofisis anterior untuk ini merangsang dari follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone itu menstimulasi di bagian ovarium untuk merangsang pematangan dari folikel-folikel yang ada di ovarium. Ya, nah, folikel-folikel ini kemudian dimatangkan, berkembang lanjut menjadi folikel degrap. Folikel degrap ini fungsinya adalah untuk menghasilkan estrogen. Nah, di tabel ini kan terlihat ya ketika folikel degrapnya matang atau membesar, maka estrogen akan meningkat. Nah, estrogen yang meningkat ini ada feedback positif. Feedback positif ke bagian yang mengatur produksi dari eh, LH ini, luteinizing hormone. Luteinizing hormone ini adanya di hipofisis dari anterior. Nah, ini feedback positifnya estrogen meningkat, luteinizing hormone meningkat. Nah, ketika luteinizing hormone meningkat, folikel degrap ini akan pecah. Nih, pecah ini di ovarium, dia akan menghasilkan ovum. Wah, untuk tahap selanjutnya, ovum ini akan dilakukan itu tepat di hari ke-14. Untuk siklus ovarium ini sendiri, itu terbagi atas fase folikuler, kemudian fase ovulasi, kemudian fase luteal. Kemudian untuk siklus endometrium sendiri itu terbagi dari fase menstruasi di sini ya, fase menstruasi, kemudian di terakhir ini apa? Fase sekretori ya. Kemudian ketika tidak terjadi implantasi atau hasil pembuahan, maka folikel degrap yang sudah mengeluarkan ovarium ini akan berkembang menjadi korpus luteum. Nah, ketika korpus luteum ini eh, sudah matang, dia akan merangsang progesteron. Makanya di sini progesteron dari tablet dari grafik hormonnya akan meningkat. Nih, progesteron. Progesteron ini berperan sekali untuk ini di siklus uterus ini untuk ini mempertahankan dari ketebalan endometrium sehingga siap untuk menjadi tempat implantasi dari hasil konsepsi. Nah, kemudian kalau misalnya terjadi kehamilan, maka corpus luteum ini akan dipertahankan oleh embrio dari janin. Embrio dari janin itu akan mengeluarkan hormon beta HCG. Hormon beta HCG itu akan merangsang akan mempertahankan korpus luteum untuk tetap mempertahankan ini progesteron ya. Dalam proses kehamilan itu pada awal kehamilan progesteron ini yang sangat berperan untuk mempertahankan dari hasil implantasi. Oke, lanjut ya.
Nah, menstruasi normal itu kita lihat dari frekuensinya ya. Frekuensinya itu batas normal itu 21 sampai 35 hari. Idealnya kita di 28 hari. Menghitung siklus ini terhitung dari hari pertama sampai eh, hari pertama yang berikutnya. Keteraturan siklus menstruasi variasi dari siklus ke siklus selama 12 bulan itu ada variasi 2 sampai 20 hari. Kemudian lamanya ya, normalnya haid itu minimal itu 3 sampai dengan 7 hari, plus minus 10 hari ya. Kemudian volume darah kehilangan per bulan itu kurang lebih 30 sampai 80 mili. Kalau kalau kita masuk kriteria ke abnormal uterine bleeding, maka perdarahan itu tidak boleh lebih dari 6 kali ganti pembalut dalam 24 jam. Nah, ini kita masuk ke AUB. AUB ini abnormal uterine bleeding atau disebut juga dengan PUA, perdarahan uterus abnormal, atau PUD, perdarahan uterus disfungsional. Yaitu kelainan haid baik dalam hal jumlah maupun lamanya, di mana manifestasi klinisnya dapat berupa perdarahan dalam jumlah yang banyak atau sedikit, dan haid memanjang atau tidak beraturan. Kalau dalam Islam, keadaan ini bisa juga disebut dengan istihadah. Abnormal uterine bleeding ini penyebabnya ada dua, yaitu fisik dan non-fisik. Apa yang dimaksud fisik? Fisik itu ada PALM, ya. Jadi polip, adenomiosis. Adenomiosis ini suatu sebukan endometrium yang ada di dalam uterus, ya. Ini sebenarnya endometriosis. Leukemia itu kita kenal dengan mioma uteri. Malignansi ini kita kenal dengan keganasan. Keganasan itu paling banyak karena hiperplasia endometrium atau CA endometrium. Kemudian ini COELN ini yang tidak terlihat ya. Jadi ini faktor endometrium, faktor ovulatory atau ketidakseimbangan hormon estrogen, progesteron, koagulopati, gangguan perdarahan. Iatrogenik. Iatrogenik ini dikaitkan dengan pemakaian KB. Paling sering adalah ini IUD ya. Kemudian yang belum diklasifikasikan atau yang disebut dengan N ini. Lanjut ya, OB itu sendiri itu ada akut, ada kronik, ada intermenstrual bleeding. Akut itu apa? Perdarahan yang serta-merta dalam jumlah yang banyak, ya. Kemudian kalau kronik ini itu berjalan berulang-ulang-ulang kurang lebih 3 bulan. Sedangkan intermenstrual bleeding ini itu perdarahan yang terjadi di antara jadwal haid yang pertama, di pertengahan mengalami perdarahan, kemudian masuk ke jadwal haid yang berikutnya, itu intermenstrual bleeding. Kemudian dalam Islam ya, ternyata tidak semua perdarahan yang terjadi itu membatalkan ibadah haji. Jadi ada wanita haid, ada wanita istihadah tadi. Nah, wanita istihadah ini hubungannya dengan abnormal uterine bleeding tadi. Ya, di sini ada keterangannya. Untuk wanita haid itu darah haid berwarna gelap, kental. Kemudian untuk kegiatan ibadah tidak boleh sholat, puasa, menyentuh Al-Quran. Jika darah berhenti wajib mandi, tidak wajib mengqada sholat yang ditinggalkan di masa haidnya. Kemudian kalau untuk istihadah berwarna merah segar, ya. Tapi untuk perbedaan warna ini relatif ya. Bisa saja kalau gangguan abnormal uterine bleedingnya itu disebabkan karena hiperplasia endometrium, itu gumpalan darahnya menyerupai wanita haid. Jadi kita tinggal menghitung waktu terjadinya. Dari waktu terjadi itu kita golongkan yang mana. Jangan-jangan masuknya ke intermenstrual bleeding, ya maksudnya juga ke AUB. Kemudian jika wanita istiadah, darah berhenti, tidak wajib mandi, tapi sunnah ya bercabang wudhu pada setiap sholat. Kemudian wajib mengqada sholat yang ditinggalkan pada waktu istihadah. Regulasinya ya, regulasinya ini yang sering kita gunakan yaitu progestin sintetik ya atau preparat progesteron, kemudian PKK ya, PKK ini pil KB kombinasi yang berisi estrogen dan progesteron. Kemudian ini GnRH agonis ya, gonadotropin releasing hormone agonis. Untuk progestin sintetik ini mungkin beberapa ada yang pernah dengar ya atau malah pernah menggunakannya.
Yang terkenal itu ya Norelut ini ya, Norelut, kemudian Premoluit. Ini paling sering digunakan termasuk saya sendiri karena ketersediaannya mudah, di apotek rata-rata punya semua ini ya. Norelut itu isinya apa? Ini tadi noretisteron ya. Dosisnya 5 miligram. Kemudian medroksiprogesteron asetat MPA ini, kalau bentukan tabletnya itu Provera Protira. Tapi kalau bentukannya injeksi itu ya suntik KB tiap 3 bulan. Ya, depo medroksiprogesteron asetat atau DMPA. Itu suntikan KB 3 bulan. Kemudian untuk pil KB kombinasi ya, beberapa mungkin sudah familiar ya, ini Yasmin, Diane ya. Ini ada keterangan angka ya, ini maksudnya ada yang murni pil aktif saja seperti Yasmin ya. Kemudian Diane itu pil aktif saja, tapi juga ada yang placebo ya. Mikrogenan ini placebonya 7, untuk Yas ini placebonya 4, tapi pil aktifnya dia 24. Ini di dosis ini kombinasinya ya, estrogen, progesteron atau komposisinya. Kemudian masuk ke GnRH agonis ya, ini leuprolin asetat. Ini Tapros, paling sering sih Tapros. Tapros ini sebenarnya familiar digunakan untuk kasus-kasus endometriosis, endometrioma, atau mungkin kita kenal dengan kista coklat. Oke, pengaturan haid. Pengaturan haid itu kita bisa menunda atau memajukan haid. Dengan apa? Dengan pemberian preparat hormon seks wanita ya, yang ada di siklus menstruasi tadi. GnH agonis, kemudian eh, preparat progesteron, kemudian PKK atau kombinasi dari estrogen progesteron. Pemberian dari preparat ini sangat mempengaruhi sistem hormon reproduksi wanita ya. Jadi artinya apa? Artinya jika pemakaiannya tidak tepat atau pemakaiannya yang terus-menerus, jangka panjang akan mengakibatkan abnormal uterine bleeding ya. Jadi abnormal uterine bleeding yang masuknya ke non fisik yaitu ovulatory ya. Jadi jelas karena gangguan hormon ya. Jadi hati-hati sekali pemakaiannya. Kemudian untuk memajukan haid ya. Memajukan haid ini bisa digunakan preparat progestin atau PKK. Kapan mulai bisa digunakan? Mulai hari kelima dari siklus haid sampai dengan hari ke-19. Maka siklus haid itu akan lebih cepat, kurang lebih 7 hari. Memajukan haid ini harus betul-betul dipastikan bahwa siklus haidnya itu betul-betul normal ya. Jadi harus dievaluasi selama idealnya itu 3 bulan ya. 3 bulan itu siklus haidnya itu plus minus 5 hari gitu ya. Kalau lebih dari 5 hari, sebaiknya kita nggak mau majukan haid. Kemudian memundurkan haid ini sama ya, digunakan preparat progestin atau PKK mulai hari kelima siklus atau paling lambat 14 hari sebelum tanggal siklus haid yang berikutnya sampai dengan kurang lebih 3 hari sebelum tanggal siklus haid berikutnya ya. Maka haid akan terjadi 2 sampai 3 hari setelah berhenti minum obat. Nih. Jadi ini tabel untuk memajukan atau memundurkan haid ya. Jadi mulai haid hari kelima sampai hari ke-14. Bila ingin memajukan haid 6 hari lebih awal. Bila ingin menunda haid, ini di stop di akhir. Kemudian preparat yang digunakan ini yaitu preparat progestin ya. Preparat progestin yang umum sekali itu Norelut, Norelut 1 kali 1 atau pil kontrasepsi kombinasi 1 kali 1 tanpa placebo. Jadi yang digunakan adalah eh, tablet aktifnya saja yang mengandung hormon. Nih obat-obatnya yaitu progesteron. Progesteron ini digunakan bila ada kontraindikasi penggunaan estrogen seperti hipertensi,
gangguan pembukaan darah, riwayat stroke hemorrhagic. Dimulai sejak haid selesai atau paling lambat 14 hari dari siklus haid berikutnya. Obat yang diminum umumnya ini norepinephrine ya. Dosisnya 2 sampai 3 kali 5 mg. Kalau saya sarankan kita pakai dosis 2 saja. 2 kali 5 mg. Ketiganya ini kita aplikasikan jika mengalami spotting atau perdarahan. Linesterol juga sama ya, dosis awal 2, kalau ada spotting naikin jadi 3. Kemudian kalau spotting berhenti, siapkan 1 hari, tunggu 1 hari, jadi hari ini berhenti, minum lagi 1 hari, aman, kembali lagi ke dosis 2. Kemudian ini ada nomegestrol asetat ya, ini preparat progesteron yang generasi keempat. Ini dosisnya cukup 1 kali ya, tapi jika didapatkan spotting dinaikkan jadi 2 kali. Diminum terus sampai kegiatan atau rukun hajinya selesai. Maka 2 atau 3 hari setelah minum obat dihentikan akan mengalami haid. Bila terjadi bercak spotting, naikkan dosisnya menjadi 3 kali 1. Progesteron ini ada juga di dalam injeksi suntik KB 3 bulan ya. Tapi pemakaian injeksi ini harus terbukti benar menyebabkan amenorrea, karena beberapa itu setelah pemakaian jangka panjang di atas 3 tahun itu biasanya ada gangguan abnormal uterine bleeding akibat pemakaian KB. Jadi maksudnya itu AUBI ya. Jadi kalau misalnya suntik bisa dilanjutkan, tapi minimal penggunaan 1 tahun. Penundaan haid jangka panjang lebih dari 14 hari itu sangat berisiko untuk mengalami perdarahan. Kemudian obat yang berikutnya itu adalah kombinasi dari estrogen dan progesteron. Ini yang kita sebut dengan pil KB kombinasi tadi, ya, hanya yang aktif yang berisi hormon yang diminum. Ini dimulai dari awal siklus haid dari hari pertama sampai hari kelima, atau paling lambat 14 hari dari siklus haid berikutnya. Jadi dihitung, dipilih, misalnya diminum tuh mulai hari kelima maksimal, lanjutkan, atau paling lambat 14 hari dari siklus haid berikutnya. Diminum 1 kali 1 aja, non-stop, sampai haji selesai, maka haid akan timbul 2 sampai 5 hari setelah minum pil KB ini dihentikan. Bila terjadi bercak spotting, tambahkan preparat estrogen. Estrogen di sini pilihannya itu Linoral, Proginova, atau Cycloproginova, atau bisa juga Premarin atau Estero. Yang paling familiar itu ya ini tadi, Proginova atau Linoralnya. Kalau Linoral ini fungsi utamanya untuk kasus-kasus IUFD ya, jadi untuk menghentikan produksi ASI atau kasus-kasus amenorre karena gangguan produksi hormon prolaktin yang berlebihan. Jadi pilihannya ya Progenova ini lebih baik. Isinya Progenova ini estradiol valerat 2 mg. Estrogen kontraindikasi pemberiannya adalah pada kasus kanker payudara ya. Kanker payudara, kemudian riwayat pengobatan kejiwaan, migrain, penyakit gangguan hati, kemudian riwayat stroke, riwayat penyakit jantung, ya, diabetes mellitus, sebaiknya hindari kombinasi estrogen. Kemudian ini obat yang berikutnya yang bisa kita gunakan yaitu GnRH agonis, ya. Ini alternatif minum bagi jamaah yang timbul perdarahan saat minum preparat progesteron atau pil KB. Sangat efektif, tapi ini mahal ya. Mahal suntikan ini. Satu vialnya itu kalau sudah diterima pasien itu bayar 1,5 juta ini. Untuk keperluan ibadah haji cukup 2 kali pemberian. Suntikan pertama itu saat haid. Haid antara haid hari pertama sampai dengan haid hari kelima. Pilihannya IM atau subkutan.
IM itu di musculus deltoideus bisa, di musculus gluteus bisa. Subkutan ini di bagian perut ya. Bagian perut 2-3 cm ke arah bawah dari umbilikal atau di bagian terluar dari otot tricep atau di bagian paha paha atas ya. Nah, itu subkutis bisa. Nggak nyaman ya penyuntikan GNR ini, nggak nyamannya apa? Ya ini tadi, suntik-suntik ini. Terus nggak nyamannya lagi dari penggunaan GNR agonis ini apa? Kita perlu add back therapy nih. Karena ada efek samping seperti ini, hot flash, berkeringat, jantung berdebar-debar, nyeri otot dan sendi. Ya, kalau depresi sih jarang, tapi sangat jarang sekali. Kemudian yang umum digunakan ini, yang paling umum nih, Tapros. Ya ini paling umum kalau di sini paling sering ini nih, Tapros. Kemudian ada jenis yang lain, Divalin, Indrolinnya, ini beda beda farmasinya aja. Beberapa hari setelah suntikan pertama akan terjadi perdarahan bukan haid karena efek dari flare up ini. Yang lamanya 5 sampai 10 hari. Setelah suntikan kedua umumnya tidak lagi terjadi perdarahan ya. Jadi flare up ini apa? Ini perdarahan bukan haid ya. Itu normal karena meningkatnya hormon progesteron ya, nggak apa-apa. Kemudian kita masuk ke bagaimana Adback terapi diberikan nih. Adback terapi diberikan 1 kali 1 dimulai 2 minggu setelah suntikan pertama ya. Nah, ini ada beberapa jenis obat ya. Yang pertama kombinasi dari estrogen progestin. Kemudian ada ini juga yang selektif tisu estrogenic activity regulator atau tibolon. Ya, yang umum digunakan ini Activel, kemudian tibolon. Tibolon ini yang paling sering digunakan ya, karena efek sampingnya lebih minimal. Kemudian adback terapi ini gimana? Jadi kalau pemberian dari general agonis tadi itu harus ada adback terapi dilanjutkan sampai selesai ibadah haji. Ya, haid akan kembali setelah 4-8 minggu kemudian gitu. Jadi bisa saja 2 bulan kemudian belum haid-haid juga. Nah, kemudian untuk berdasarkan buku regulasi menunda haid ya, ini saya dapatkan di Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ini nomor 010717722024. Ya, rekomendasinya ini nomor 1 nomegestro asetat, kemudian yang kedua noretisteron. Ya, nomegestro ini menjadi pilihan karena apa? Karena minumnya cukup 1 kali sehari. Sedangkan noretisteron itu kita minumnya harus 2 kali sehari. Penggunaan preparat progesteron itu tidak akan pernah mengalami spotting jika keteraturan minumnya itu betul-betul disiplin, artinya tepat waktu. Jadi kalau nomegestral sehari sekali berarti benar bahwa tiap 24 jam itu dia harus minum lagi. Noretisteron 2 kali 1 berarti benar bahwa tiap 12 jam dia minum lagi. Nah, kita kan ada perbedaan waktu tuh dengan tanah suci, kurang lebih 4 jam. Belum karena ada perbedaan waktu itu bisa saja terlewatkan. Lalu timbul spotting. Nah, kalau misalnya keterlambatannya cuma 1 kali atau 2 kali, noretisteron dinaikin menjadi 3 kali atau nomegestral dinaikkan menjadi 2 kali masih masih respon tuh. Tapi kalau sudah berulang kali dikombinasikan dengan asam tranexama pun bahkan tidak ada respon sama sekali. Ini perbandingan nomegestral asetat dengan noretisteron ya. Ini generasi keempat, sedangkan ini generasi pertama nih noretisteron. Nomegestral asetat ini sangat efektif pada reseptor progesteron ya, memiliki efek antiestrogenik dan tidak ada efek androgenik. 97% berikatan dengan albumin dan tidak berikatan dengan SHBG. Noretisteron itu sebaliknya ya. Jadi karena dia SHBG ini sex hormon. Jadi ketika dia sangat berikatan ini maka gangguan kestabilan dari estrogen progesteronnya sangat tinggi. Efeknya apa? Efeknya itu tadi mengalami gangguan perdarahan yang bisa berlanjut sampai dengan terdiagnosis menjadi abnormal uterine bleeding. Kita menegakkan abnormal uterine bleeding itu
setelah mengalami perdarahan kronik, artinya 3 bulan terus-menerus mengalami perdarahan, maka diagnosis tegak menjadi AUB. Kemudian keunggulan dari nomegester acetate ini sendiri apa? Waktu paruhnya panjang, 50 jam. Jadi bisa diberikan sebagai dosis tunggal 1 kali 1. Efeknya nyaman buat pasiennya, jadi dia pasti patuh tuh. Kemudian efek sampingnya lebih minimal. Ya. Bagaimana cara penggunaannya? Kalau ingin menunda haid, jangka pendek kurang dari 14 hari, itu minumnya bisa nih hari ke-5 sampai dengan hari ke-14 siklus haid, minum 1 tablet. Ya, kalau kemudian dia minumnya dari hari ke-15 ke 21 siklus haid, dia langsung minum 2 tablet. Kalau minumnya kedua-dua ke 25 siklus haid, sekali sehari minum 3 tablet. Ya, dosisnya 1 miligram. Untuk memajukan haid, dosisnya diminum sehari 3 tablet ya per hari. Ini diminum 9 hari sebelum haid yang dimajukan menjadi 3 hari sebelum diperkirakan dihentikannya haid. Kemudian untuk menunda haid jangka panjang, itu minumnya bisa dosis 1 kali 5 miligram ya. Jadi kalau ini dosis maksimal ya 10 miligram. Kalau saya sarankan dosis 1 kali 5 aja. Kalau 1 kali 5 respon, bagus, ya lanjutkan aja 1 kali 5. Ya, diminum hari ke-14 siklus menstruasi. Ya, saat proses fase ovulasi ini ya, fase subur diminum tuh. Ya, maka dia akan mempertahankan koprestatium untuk tetap memproduksi progesteron ya. Kemudian ini haid akan terjadi setelah 5 sampai dengan 7 hari obat berhenti minum obat. Efek samping progestin juga ada. Paling tinggi nyeri payudara, tapi ngomongin nyeri payudara, preparat progesteron, estrogen yang lain pun sama ada efek ini juga ya. Tapi efek spottingnya ini lebih minimal dibanding preparat yang lainnya. Kontraindikasinya hampir sama dengan yang lainnya, hamil, menyusui, stroke, kemudian diabetes mellitus, gangguan fungsi hati, dalam pengobatan kanker, kemudian keadaan hipersensitivitas terhadap zat aktif atau zat tambahan lain. Ini catatannya ya. Yang pertama ini pengaturan haid itu sebaiknya kita rencanakan 2 sampai dengan 3 bulan sebelumnya dengan tujuan apa? Kita mendapatkan pola siklus dia yang sebenarnya gitu. Jadi maju mundurnya itu sebaiknya plus minus 5 ya, tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu hati-hati, maka akan risiko spottingnya dia lebih tinggi kalau pemakaiannya tidak tepat. Nah, kalau saran saya sih kita sesuai regulasi dari buku haji aja tuh, gunain aja norepinephrine. Norepinephrine diminum 14 hari sebelum haid di bulan dia berangkat tuh. Nah, diminum 2 kali 1 terus sampai dengan rukun ibadah haji yang tidak memerlukan lagi apa artinya kalau dia haid dia tetap bisa melakukan ibadah itu atau tetap diminum sampai dia kembali lagi ke tanah air. Pil hormon selalu dibawa dalam tas ya di pesawat karena ada yang naruh di bagasi, lupa minum tuh, penerbangannya kan jauh dari Indonesia ke Tanah Suci. Jamaah yang menggunakan IUD sebaiknya dilepas ya, karena walaupun persentasenya kecil, beberapa kasus mengalami spotting. Nah, kalau misalnya terlanjur IUD gitu ya, obat yang bisa diberikan itu tadi, progesteron, preparat progesteron, northisteron, dosis 3 kali, kalau tetap mengalami perdarahan bisa dikombinasikan dengan asam traneks tablet 3 kali. Antara minum preparat progesteron dengan asam traneksamat sebaiknya ada jeda 30 menit karena ada efek gangguan asam lambung yang kuat. Kemudian, bila terjadi perdarahan bercak, tambahkan 1 pil setiap hari dan kurangi aktivitas sebanyak mungkin. Contoh penggunaan pil KB kombinasi. Nah, itu ekstrakan 1 tablet. Kemudian misalnya menggunakan norepinephrine dosis 2 kali, berarti ekstrakan 3 kali. Dosis ekstra 1 itu diminum sampai kapan? Itu tadi
hentikan tambahan pil 1 hari setelah perdarahan bercak berhenti. Jika perdarahan tidak berhenti, bisa dikombinasikan dengan obat penghenti darah asam tranexamat dosis 500 mg 3 kali 1 sesudah makan. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materinya, Dok. Ya, Izin mungkin masuk sesi tanya jawab ya, Dok ya. betul. Jadi, jika ada teman-teman yang ingin ditanyakan, bisa langsung bertanya di room Zoom atau mungkin kita bacakan dulu yang dari eh, kolom chat ya, Dok ya. Ada beberapa teman yang sudah bertanya di kolom chat. Ya, baik. Yang pertama dok dari Dokter Dustin itu katanya bila sudah mengkonsumsi penunda haid sesuai aturan, bila terjadi spotting apakah tawafnya jadi tidak sah dan harus diulang atau bagaimana dok? Terima kasih. Ini mungkin lebih teknis ke bimbingan ibadah ya Ya, sepertinya ya. Iya. singkat itu. Ah, mohon maaf ya, mohon maaf dok ya, kalau ini saya bisa menjawab dari bagaimana menghentikan spottingnya ya. Kalau saat Betul. tidak sahnya tawaf mungkin ada yang bisa bantu saya Ya, ya. ke pembimbing ibadah itu dok nanti. Iya. Ya Jadi silahkan kalau dok, mungkin pengertian spotting aja, apakah itu termasuk haid atau tidak. oke, jadi kalau misalnya sudah mengalami spotting, ya itu berarti harus kita ekstrakan itu obatnya ya, tergantung dari pemakaiannya. Kalau saya sarankan sih kita kita gunakan obat penunda haid itu yang paling simpel aja gitu ya. Yang paling simpel tadi itu sesuai peraturan Permenkes tadi, noretisteron atau nomegestrol. Jadi kalau kita minumnya misalnya noretisteron gitu ya, tinggal dinaikin dosisnya jadi 3 kali 1. Kalau minumnya nomegestrol tinggal dinaikin jadi 2 kali 1 gitu. Ya, mungkin itu. Oke, terima kasih dok. Ya, Soalnya bingungnya ini apakah masuk darah haid atau istidat isti Istihad. istihadah ini gitu. oh begitu ya. Ini Kalau ini bingungnya ini. dia, kalau ini berarti masuknya eh ini haid dok. Kalau spotting begini, yang kita masuk istihadah itu jika diduga memang dia sebelum berangkat itu terdiagnosis mengalami abnormal uterine bleeding dok. Gitu. Jadi jadi ini kalau dia spotting harus segera dihentikan. Kalau enggak, nanti ibadahnya ini enggak sah nih. Yang istihadah tadi itu penyakit dok, AUB. Ya AUB itu kan sudah terlihat di situ ya, bahwa AUB itu ditegakkan jika mengalami perdarahan itu sampai dengan 3 bulan. Kalau misalnya kurang dari 3 bulan, benar dibuktikan bahwa ada gangguan fisik. Gangguan fisik itu tadi itu ada polip, ada meom, ada adenomiosis. Seperti itu, dok. Oke, izin lagi dok. Iya. Kapan kita bisa menggunakan asam tranexamat dok untuk mengatasi spotting ini dok? Apakah sudah Mm-mm. pada saat penambahan dosis eh, hormonnya itu sudah maksimal tapi tidak berhenti juga? Apakah itu sudah mulai asam tranexamat atau pada saat sudah mulai spotting yang pertama itu sudah boleh asam tranexamat dok? Oke, jadi sebaiknya sebaiknya sebelum kita minum asam tranexamat, kita ekstrakan dulu preparat obat penunda haidnya, dok. Ya. Jadi misalnya dokter kasih dia noretisteron tadi. Nortestoron itu misalnya Norelut atau Premolut ya umum itu digunakan. Maka Norelutnya itu diekstrakan dulu jadi 2 kali. Dalam evaluasi tetap baru diberikan asam tranexamat. Yang jadi pertanyaan apakah bisa atau boleh langsung saya kombinasikan? Boleh. Tapi kontraindikasi bagi jemaah-jemaah yang ada gangguan asam lambung ya, karena asam tranexamat itu sangat kuat asam lambung ya. Yang karena digunakan itu tadi dengan preparat noretisteron tadi. Jadi kalau mau langsung dikombinasikan silahkan. Kalau tidak ya bertahap. Tapi poinnya adalah preparat hormon penunda haid itu dulu yang diekstrakan. Kira-kira begitu dok.
Oke, terima kasih banyak, Dok. Nggih. Ada lagi Jawab ya. kira-kira dok? Izin sebentar, Dr. Nahroji. Izin bertanya, dokter. Izin Ya, sebentar, boleh. Ini silakan Bu Rena sebentar. Oke. Tadi terima kasih tadi terkait dengan pertanyaan Dr. Dustin, mungkin sudah terjawab dari Dr. Bambang, itu adalah haid. Jadi kalau haid artinya setiap aktivitas yang berkaitan dengan ibadah itu berarti tidak sah. Artinya mereka harus menunda kembali dan mengerjakan kembali apa yang tertinggal itu. Nanti untuk apakah harus bayar dam atau tidak, silahkan dikonsultasikan dengan pemimpin ibadah Dr. Dustin. Terima kasih, mungkin itu Dr. Nahroji, saya menambahkan. baik, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Rena. Jadi selanjutnya tadi mungkin ada yang mau bertanya secara langsung. Dokter Tuti ya sepertinya tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Perkenalkan, nama saya Dr. Tuti Alawiyah, petugas kloter BDJ 08. Yang saya ingin tanyakan, Dok, terkait pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jamaah, Dok. Jadi, Ya, bagaimana dengan jamaah yang sudah rutin suntik pil KB, Dok? Yang pil KB ya, 3 bulan, dia kan nggak haid kan, Dok ya? Dia sudah ya. memastikan dirinya kalau dia amenor. Tetapi ketika di sana ternyata haid itu gimana, Dok? Apakah kita kasih preparat anti hormon itu atau kita kasih asam tranexamat saja? Itu pertama, Dok. Yang kedua, Ya, juga jamaah yang sudah terlanjur pasang IUD, dokter. Nggih. Mereka udah memang pemakaian IUD kan? Nggih, nah itu jadinya gimana, Dok? Apakah nanti kita naikkan aja dosis untuk misalnya kita pakai noretis testosteronnya seperti itu. Kemudian berapa, Dok, batas dosis maksimalnya? Kemudian, Dok, yang saya ingin tanyakan lagi, pertanyaan yang ketiga, kan kalau tidak salah, Dok, kontraindikasi dari penggunaan noretis testosteron ini adalah pasien yang hipertensi ya, Dok. Nah, ya. itu gimana, Dok, pemakaiannya? Terima kasih, dokter. Ini tadi cepat sekali ya. Pertama-tama tadi dia sudah minum pil tadi ya. Suntik, Dok. Dia Suntikan, suntik. Jadi dia sudah suntik, kemudian di Tanah Suci dia ngalamin spotting ya. Gitu, Dok. Oke, jadi kalau suntik ini dok ya, pastikan dulu nih, itu tadi 2-3 bulan sebaiknya ya bagi pemakai yang suntik-suntik ini tadi harus diikuti dulu tuh aturan penggunaan dari KB suntik ini. KB suntik yang disarankan itu adalah pemakaian KB suntik yang tiap 3 bulan. Kenapa tiap 3 bulan yang dipilih? Karena yang tiap 3 bulan itu yang hanya mengandung progesteron, dok. Kalau dia pakai KB suntiknya 1 atau 2 itu kombinasi. Kejadian spottingnya itu lebih kuat dibanding hanya progesteron. Itu dok, pastikan itu dulu. Jadi pada kasus-kasus ini itu harus dievaluasi 2 atau 3 bulan sebelum keberangkatan tuh. Ya, karena kalau dia memakai itu kita harus sudah treatment dari awal sebelum dia berangkat. Kenapa? Karena kalau sudah sampai di Tanah Suci, kombinasi Norelut 3x1, bahkan dikombinasikan dengan asam tranexamat, bahkan disuntik dengan injeksi asam tranexamat, bahkan vitamin K, itu nggak akan ngaruh, dok. Kira-kira begitu. Jadi, nah, kalau pemilihannya KB suntik tiap 3 bulan, itu ada aturannya lagi, minimal 1 tahun pemakaian dan terbukti mengalami amenorrhea, dok. Kira-kira begitu. Siap, dokter. Ada yang terlewatkan dari pertanyaan Pian yang nggak saya jawab, dok? Dosis Apa? maksimal noretis testosteron, Dok, atau Primolut dan teman-temannya, Dok. Dosis maksimal diberikannya itu berapa ya, Dok? Oke, jadi kalau norethisteron tadi, dok, itu maksimal 3 kali. Ya, maksimal 3 kali. Kombinasi dengan asam tranexamat maksimal juga 3 kali, dok. Gitu. Terus norethisteron itu ada efek hipertensi ya. Nah, kalau dia ada efek hipertensi, ya mau nggak mau tetap diteruskan, tapi dikombinasikan dengan obat anti hipertensi. Mau nggak mau begitu. Karena setiap preparat hormon itu rata-rata mempengaruhi kenaikan dari tekanan darah, dok, walaupun tidak semuanya. Kira-kira begitu. Siap, dokter. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Mungkin satu lagi yang terlanjur pasang IUD tadi katanya, Dok.
Oke, jadi gini, kalau sudah terlanjur IUD, sebisa mungkin kita lepas. Kalau sudah tetap terpasang, di sana mengalami spotting, preparat yang bisa digunakan yaitu Norelut 3x1. Norelut 3x1, kemudian bercaknya dia berhenti, turunkan dosis jadi 2x1. Atau penggunaan dari asam tranexama tablet. Tapi kalau bisa di-compare ya antara penggunaan asam tranexama tablet sama norepinephrine itu lebih efektif norepinephrine untuk menghentikan perdarahan. Nggak enaknya minum norepinephrine ini apa? Dia minumnya sehari 3 kali itu, ya, sehari 3 kali. Dan kalau sudah terminum sehari 3 kali itu minimal tuh 10 hari terminum gitu. Jadi nggak boleh tidak. Karena kalau sebelum 10 hari terminum dengan penggunaan norepinephrine untuk mengatasi spotting bukan karena pemberian preparat hormon, dia akan ada efek perdarahan. Kira-kira begitu. Jadi kalau IUD spotting langsung kasihkan itu Norelut 3x1 10 hari. Jadi artinya kalau dia mendekati mau ke tanah suci, mau mendekati ke tanah air, 10 harinya, 5 harinya di tanah air itu tetap harus minum. Untuk mengurangi efek samping dari pemberian norepinephrine yang langsung dosis 3x1. Gitu. Kira-kira gitu, Bu. Siap dokter, terima kasih dok. Terima kasih. Terima kasih dokter. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan secara langsung. Izin dok, boleh bertanya dok? Ya, Ya dok, saya dokter Nia dari BDJ 02, dokter dari Kabupaten Banjar. Dok, izin bertanya, kata Pian tadi dengan injeksi KB 1 bulan itu kan tidak disarankan karena itu kombinasi, tidak murni progesteron. Yang dianjurkan adalah injeksi per 3 bulan. Nah, kita jika ada sudah jamaah yang terlanjur dengan injeksi 1 bulan, itu kita memindahkannya untuk injeksi per 3 bulan ini, kira-kira kalau berangkat di April itu dimulai di bulan apa dok? Kemudian yang kedua, semisal pasien dengan meminum pil KB kombinasi, placebo-nya dihilangkan, kemudian terjadi spotting, itu kita di sana memberikannya dengan dosis, misal premolutnya seperti apa dok? ya. Jadi, eh, kalau misalnya dia berangkat April, maka 3 bulan sebelumnya itu sudah ada perubahan dari pemakaian KB 1 bulan ke 3 bulan. Yang menjadi catatan di sini adalah ketika kita menggunakan suntik KB, itu kita beralih ke jenis KB berikutnya itu harus ada jeda 3 bulan, dok. Kenapa? Karena penghentian suntik KB yang mendadak itu akan ada gangguan abnormal uterine bleeding itu, ya. Jadi pilihannya adalah eh, kita nggak. Jadi kalau pengalaman saya, jadi kalau dia ada suntik 1 bulan gitu, kalau dia kena efek amenore, kita lanjutin aja. Karena waktunya mepet nih April. Harusnya dia sudah prepare 1 tahun itu. Karena kita suntik 1 bulan, kita evaluasi 3 bulan, dia ada efek samping AUB nggak, baru masuk ke 3 bulan. Kalau dia nggak ada efek samping AUB tadi. Jadi saran saya kalau dia terlanjur begitu dong, 3 bulan sebelumnya, kalau dia ada efek amenore, lanjutkan saja sampai di tanah suci. Kalau dia mengalami spotting, langsung pakai Norelut, dosis 3x1 10 hari. Norelut 3 gitu. Kemudian seandainya dia tidak ada efek amenore dari penggunaan suntik 1 bulan tadi, dok, stop, lalu evaluasi. Kalau dia haidnya menjadi lancar, aman. Tapi kalau haidnya menjadi tidak lancar, maka kita sudah siap memberikan preparat Norelut atau Nomegestral tadi 14 hari sebelum
haid di mana di April itu dia mau berangkat. Jadi misalnya dia di April tuh berangkat dia di April itu dia berangkatnya tanggal 20. Di April itu dia haidnya misalnya tanggal 2. Maka 14 hari sebelum tanggal 2 udah dikasih tuh Norelut 2 kali 1 tiap 12 jam. Norelut 2 kali 1 tiap 12 jam itu pastikannya betul-betul 12 jam. Jadi kalau dia misalnya minumnya jam 9 pagi, berikutnya harus Harus jam 9 malam. nah, yang sering itu ketiduran, spotting dia kalau dia lewat tuh. Kira-kira begitu, Dok. Anu, Bu. Terus yang berikutnya tadi apa, Bu, pertanyaannya ya? Yang pil KB kombinasi itu Ah, placebonya kita hilangkan itu ya dok. Kalau terjadi ah. spotting sama pemberiannya Norelut juga ya dok. Jadi kalau dia pakai PKK, pil aktifnya itu diekstrakan, Bu. Di hari itu dia spotting. Oke. Kalau tetap masih perdarahan, Norelut berikan. Norelut sama 3 kali 1 10 hari. Iya, mau nggak mau. Mau nggak mau. Apakah boleh Norelut itu nggak 10 hari? Boleh. Tapi kita mencoba meminimalkan efek gangguan perdarahannya setelah berhenti obat itu. Tapi yang paling aman sih asam tranexamat sebenarnya. 3 kali 1. Kalau mempan ya asam tranexamat aja. Berarti kita upkan dulu pil KB yang diminum itu maksimal berapa dosisnya dok? Kalau kita terjadi spotting itu kita naikkan dosisnya. Pil KB-nya. Iya. 1 aja. Kan dia minumnya kan 1 kali 1 aja tuh. Dia spotting di hari itu ekstrakan 1 tablet aktif lagi. Kalau Gitu. spottingnya hilang berhenti dok. Jadi misalnya dia hari ini minum ya, hari ini berhenti nih, besok minum lagi, besok dilihat nih, kalau misalnya, jadi ketika dia hari ini berhenti, setelah berhenti itu 1 hari berikutnya itu dia harus minum dulu, nggak boleh langsung. Gitu. Jadi dia minum hari ini, diawasi sehari nggak ada spotting, besok lanjutkan, besoknya lagi stop, begitu. Jadi kan kita minum nih, Dextra, spotting ternyata. Langsung kombinasikan lagi dengan Norelut tadi atau asam tranexamat. Gitu. Tapi kalau misalnya aman aja, ya tunggu dulu besok, pil aktifnya diminum lagi, baru hari berikutnya stop. Dosis kembali ke 1 kali 1. Gitu. Nah, penggunaan pil KB itu ya sangat efektif diberikan jika memang terbukti dia dengan menggunakan pil KB kombinasi itu haidnya teratur. Jadi kalau dia misalnya ada riwayat pemakaian pil KB tidak teratur haidnya, lalu berjalan 3 bulan akhirnya terdiagnosis AUB, kita jangan pilih preparat itu, Bu. Ya, Bu. Pilihnya preparat itu tadi, noretisteron atau nomegestrol tadi. Gitu, Bu. Oh iya. Jadi memang harusnya kita ini bermainnya 2-3 bulan sebelum keberangkatan. Karena kalau di hari H itu akan banyak obat yang dipaksakan untuk masuk dengan efek samping yang kita nggak tahu. Ya walaupun efek sampingnya itu cuma perdarahan aja. Ya cuma perdarahan aja itu ya aman aja kalau nggak anemia kan. Gitu. Gitu, Bu. Terima kasih. Oke, makasih banyak, Dok. Ya. Dr. Aji, Dr. Yeni, Mbak Yeni ada pertanyaan dari Mbak Yeni. Sudah raise hand. Oh iya, baik. Silahkan kepada Mbak Yeni. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya dok, ini ada kasus jamaahnya punya riwayat penyakit kista endometriosis, sedang pengobatan dinoges oral. Nah, itu kan nggak haid dok, sudah meminumnya selama setahun lebih katanya. Apakah perlu minum penunda haid lagi dok kalau dia mau berangkat nanti? Kemudian pertanyaan kedua, apakah untuk KB-nya apakah ia boleh menggunakan KB dok? Siap, Ibu. Itu aja dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ibu, jadi kalau dia, jadi Daniel gas, kemudian ada lagi apa? eh Lupa saya itu. Jadi kalau dia sudah minum Dinoges, kemudian nggak ada haid, suruh lanjutin aja, Bu. Dia nggak akan haid itu, Bu. Aman itu. Iya dok, siap. Jadi lanjutin aja, jangan lagi diberikan preparat yang lain ya, Bu. Cukup itu aja. Tapi tolong Dinoges nanti itu pastikan minumnya betul 24 jam, Bu. Di tanah suci itu tolong diaturkan itu. Bener 24 jam. Iya, Dari iya. di tanah air. Jadi kalau misalnya 24 jamnya itu di Indonesia dia minum jam 9, posisikan jam 9 itu kalau di tanah suci jam berapa? Intinya begitu, Bu. Iya dok. G. Kalau untuk KB-nya gimana dok? Untuk Nggak usah. kan usia 40 tahunan dok, jadi takut hamil pas mau berangkat kan di tes pack. Jadi gimana dok katanya? Apa perlu minum pil KB lagi? Jadi kalau dia minum Denoges itu, Bu, dia nggak dia sekarang sambil minum pil KB, padahal minum Denoges juga. Enggak kan? Iya, dia nanya gitu dok, apa perlu masih minum pil KB katanya. Usianya masih 40-an dok. Jadi kalau dia minum Denoges, Bu, dia nggak akan pernah dikasih pil KB itu. Dia minum Denoges aja. Dok, Gitu, Bu. Jadi kalau dia sudah minum Denoges, karena sepengetahuan saya, Bu, ya, pemberian Denoges itu tidak ada dikombinasikan dengan pemberian pil KB lagi, Bu. iya dok. Karena itu kedua preparat yang kontradiktif, Bu, ya. Yang satu pil KB itu kan istilahnya estrogen progesteron. Kalau Denoges itu kan genre agonis. Genre agonis itu nggak bisa dikombinasikan dengan kombinasi estrogen progesteron tuh. Nggak bisa, Bu. Jadi Denogesnya aja diminum. Kalau kemudian dia takut hamil ya, Ya, takut hamil dok kan nanti ada tes lagi kan dok, tes pack di tahap ketiga ya di embarkasi. jadi kalau sepengetahuan saya, Bu, ya, pemberian Denoges itu kesuburannya akan terganggu tuh, Bu. Jadi kemungkinan dia hamil tuh kecil banget sebenarnya. Ya kalau mau aman, jangan sampai ganggu ibadah. Ya kalau bisa kumpulnya jangan dijadikan lah. Itu aja, Bu. Pakai pengaman itu. Iya, Bu. Maksud saya jangan lalu diekstrakan dengan PKK tadi, Bu. Malah spotting nanti di tanah suci. Ya, siap dok. Karena kan 1% atau 0,1% kehamilan di tanah air, kalau sampai di tanah suci kan nggak tahu, Bu. Bisa jadi 100% hamil. Bercanda ya, Bu. Ya, terima kasih dok. Terima kasih, Bu. Dr. Oji di-combine di chat Dr. Oji. Ada pertanyaan dari Dr. Sela sama yang mirip itu pertanyaan Dr. Sela sama Mbak Ratna sepertinya. Ini baik dok, dari kolom chat untuk yang raise hand sebentar dulu ya. Untuk yang ini dok, dari dokter Sela itu jika haidnya tidak teratur dok, pada wanita usia subur yang belum menikah sebaiknya mulai minum obat penunda haidnya kapan katanya dok. Kemudian eh, apakah apakah boleh penggunaan pil KB kombinasi untuk jemaah yang belum menikah? Itu dok. Baik. Baik, Dok. Saya coba jawab ya. Eh, Saran saya untuk entah jemaah atau siapapun belum menikah itu sebaiknya dihindarkan tubuhnya dimasukkan dengan hormon-hormon estrogen progesteron. Kita harus balik lagi prinsip dari dibentuknya KB itu apa? KB itu untuk menjarangkan kehamilan. Jadi tujuan utamanya adalah bagi pasangan suami istri menikah punya anak satu, pengen nunda dulu. Tepat itu pemberian KB. Ini ada seorang gadis menikah, dia nggak pengen punya anak, dia pengen nunda tuh. Kira-kira salah nggak dikasih KB hormonal? Salah itu, ya. Jadi dia harusnya dimotivasi untuk apa? IUD atau kondom atau
Ya nggak usah nikah dulu. Kalau nikah ya langsung punya anak aja, ngapain lama? Gitu aja. Kenapa? Karena kedepannya itu rata-rata ya, walaupun presentasinya sedikit, itu banyak sekali kita berhenti, kita pakai KB cuma 1 kali, 2 tahun nggak hamil-hamil, karena haidnya menjadi tidak teratur, gitu. Terus pada kasus yang tadi, karena dia belum menikah, jangan pernah diberikan preparat yang KB kombinasi, ya. Jangan pernah diberikan estrogen progesteron. Berikan saja progesteron itu, yang single itu, noretisteron, atau noretisteron kan ada Premolud, itu generasi pertama tuh, atau langsung itu Nomegestrel. Nomegestrel mungkin agak lebih mahal. Novenil, Luvenil itu mereknya. Jadi itu apa, preparat yang saya sarankan itu. Kira-kira begitu. Baik dok, untuk yang siklus haidnya tidak teratur tadi dok, kapan katanya harus memulai minum preparatnya dok? Jadi ini sudah harus ditelaah 3 bulan sebelum keberangkatan. Nah, ketidakteraturan itu dievaluasi ya. Ketidakteraturan haidnya itu seperti apa? Jadi gangguan AUB itu ditilik. Nah, kalau kita ngomongin AUB, maka definisi dari haid normal itu menjadi berubah. Definisi haid normal kalau ngikutin AUB itu haidnya itu tidak boleh lebih dari 10 hari. Dalam sehari itu tidak boleh lebih dari 6 kali ganti pembalut. 1 bulan itu hanya boleh 1 kali haid. Jadi tidak boleh ada intermenstrual bleeding. Jadi pastikan itu. Jadi kalau misalnya gangguan haidnya karena dia lebih dari 10 hari, maka dia di treatment dulu itu. Disembuhin dulu. Walaupun obat yang diberikan itu sama dengan preparat penunda haid untuk keberangkatan ibadah. Norelut juga yang diminum. Gitu. Nah, kalau memang dia sudah teratur, ya, di dihitung tuh siklus haidnya. Siklus haid bulan sebelum, misalnya April berangkat, berarti 3 bulan sebelumnya tuh dihitung, Januari, Februari, Maret. Januari dia haidnya berapa, Februari dia haidnya berapa, 3 hari haidnya di tanggal berapa. Dipilih siklus haid yang terpendek untuk memperkirakan di April keberangkatan. Didapatkanlah hitungan, misalnya siklus haid terpendeknya itu kalau normal kan 21 sampai 35, dia siklus terpendeknya ternyata 26. Nah, 26 sebelum haid-haid berikutnya. Misalnya dia di Maret itu tanggal 4, nah 26 hari setelahnya itu, maka masuk ke April. Di tanggal yang April itu 14 hari sebelumnya langsung dikasih Norelut 2 kali 1. Sampai dia kembali lagi ke tanah air atau di saat ibadah tidak diperlukan lagi haid tidaknya. Kira-kira begitu, Dok. Baik dok, terima kasih dok. Jadi persiapannya ya paling Iya, tidak 3 bulan sebelumnya ya dok ya. Tidak iya, yang serta-merta mau berangkat konsul ke kita itu susah ya dok ya. iya. Tapi, Dok, kadang-kadang begini juga, Dok. Datang ke saya begitu ya, kepepet kan, sudah mau berangkat begitu. Langsung aja Dok kasih Norelut Dok, 3 kali 1, diminum aja. Begitu Dok. Nanti kalau dia spotting, kasih Hasam Teraksama 3 kali 1. Kadang-kadang ada juga yang begitu tuh. Udah dikasih tahu, tapi kedatangannya itu mepet-mepet mau berangkat. Cara praktisnya Norelut aja Dok, langsung 3 kali 1 diminum. Siap dok. Bahkan kadang ada juga yang sudah di tanah suci baru konsul dok. Sudah mau Arafah, kadang sering tuh di kita konsul. Sedangkan dia masih pakai IUD dok. Ada pernah dok. Ada masih pakai IUD, sudah di tanah suci, konsul ke kita mau mau menunda haid. Akhirnya ya kita bawa dulu ke pembimbing ibadah. Eh, ya bagaimana baiknya. Soalnya tidak kita di tanah suci tidak harus bebas dari haid. Cuma ada beberapa waktu saja yang memang disarankan untuk wanita wanita itu suci dari hadas besarnya ya. Begitu ya dok ya. Iya, betul. Kalau model begitu Dok, saya nggak tahu sih di Tanah Suci itu ada nggak ya ketersediaan tapros begitu, ada nggak ya?
Kalau Mahal tapros sih itu. belum pernah nyari sih dok. Yang ada tuh Primolud dok. Bahkan di sana lebih murah katanya dok harganya Iya. daripada di sini. Tapi kalau tapros belum pernah ketemu dok. Belum pernah nyari. Jadi di antara semua obat-obat preparat tadi tuh, kalau Sito ya, itu paling efektif tuh golongan GNRA agonis tuh. Suntik tapros tuh, tapi 2 kali. Jadi 2 minggu suntik lagi. Efektif banget itu, tapi biaya nggak murah itu. Kira-kira gitu. Baik dok. Iya, baik. Terima kasih dok. Makasih. Izin dok. Dokter ada waktunya sampai jam berapa dok? Ini karena masih ada yang ingin bertanya dok. Boleh aja silakan. Baik. Ini mungkin ada Mbak Rina yang dari tadi mau bertanya dok. Tanya langsung. Silakan Mbak Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, dokter? Terdengar, terima Ya, kasih. terdengar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, mohon izin dok, ini kasusnya seperti ini. Dia suntik KB pada bulan Januari, tanggal 21 Januari setelah haid selesai kurang lebih 11 hari, ya kira-kira pada waktu masa ovulasi. Kemudian pada bulan Februari dia haid dok, haid dan Sebentar Bu, sedikit-sedikit. sebentar Bu, coba. Dan Diulang Bu, saya catat dulu nih. Gimana Bu, awal? Jangan cepat-cepat, Mbak Ya, Rina. pada bulan Januari dia Ya. haid tanggal 11 Januari. Dia Ya. suntik KB-nya tanggal 21 Januari. Suntik 3 bulan ya, Dok ya. Ya. Dan pada bulan Februari kemudian dia tiba-tiba haid pada tanggal 15 Februari. Ya. Dan haid spotting plek dan disarankan oleh bidan untuk mengkonsumsi pil KB kombinasi. Dia minum 1 kali 1 sampai saat ini dok. Apakah dia diopkan dulu pil KB-nya atau memang diteruskan sampai 1 siklus? Pertanyaan yang kedua, apakah pada bulan April itu kan suntik KB yang kedua? Tanggal 7 April, apakah harus suntik KB 3 bulan lagi? Dan keberangkatannya itu adalah di bulan Mei. Pas dia berangkat, pas dia haid jadwalnya dok. Sampai saat ini dia masih tidak ada spotting, masih mengkonsumsi pil KB kombinasi. Begitu dok. Ini mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kebetulan berhasil ya Bu ya, kebetulan berhasil ya. Jadi maksudnya kebetulan berhasil itu dalam tubuhnya itu terjadi kelebihan pemberian. Kalau suntik 3 bulan kan berarti dia progesteron tuh. Kalau dipakai KB lagi berarti dia ada kelebihan progesteron lagi sama estrogen tuh. Ya. Kebetulan berhenti nih. Ini kebetulan berhenti nih. Karena kalau begini ini Bu ya, ini sebenarnya ya 1% aja nih berhasil nih. Biasanya perdarahannya makin hebat ini. Wow. Ini kebetulan aja nih. Nah, kalau sudah kebetulan begini, Bu, dilanjutin. Di April suntik. Di Mei Mei dia berangkat, Dok. Dia Februari April itu dia Februari kan dikasih suntik dan pil KB. Dia nggak ada spotting. Haidnya gimana di Februari? Tanggal 15 kan? Maret. Haid tanggal 15 Februari sedikit spotting, Dok, dan disuruh minum pil KB kombinasi. Oke, Maretnya? Maret belum dimulai. Oh iya ya, Maretnya ini. Jadi nanti dilihat Bu di Maret Bu, dilihat di Maret. Dilihat di Maret, kalau haidnya menjadi teratur Bu, lanjutkan aja semua itu. Pil KB-nya lanjutin, suntik KB-nya lanjutin. Kalau nanti kalau haidnya teratur ya. Nah, tapi nanti dilihat tuh di bulan Mei-nya, ini agak repot tuh. Jangan-jangan pas berangkatnya itu kan haid tuh. Iya kan? Iya. Jadi dia terpaksa harus minum Norelut tuh Bu. Di bulan
bulan Maretnya itu dia harus minum Neorelut itu sebelum haid keberangkatan di bulan Mei. Kira-kira begitu, Bu. Lalu, hmm, oh nggak bisa ya, Bu ya. Maaf, Bu, saya salah ya. Iya Pak, gimana Pak? Jadi gini aja, Bu, saran saya nih. Maaf, saya salah nih. Pil Iya, iya. KB-nya genapkan 1 siklus, Bu. Ya, 1 siklus. 28 berarti Pak ya, placebo tetap diminum. Iya, genapkan 1 Ya, siklus habis. Nanti di ya. Maret dilihat, ya, Bu ya. Maret, ya, Maret evaluasi haid ya Pak ya. Betul. Jika haid Eh, gimana? di Maret dilihat. Kemudian nanti di April kan dia jadwal suntik tuh. Ya, Nah, kalau misalnya kita di April itu jadwal suntiknya di stop, Bu, itu akan ada risiko perdarahan itu. Jadi mau ya. nggak mau, Bu, April tetap di April itu kalau misalnya kita stop, dia ada risiko perdarahan. Mau nggak mau dia sudah dari awal minum Norelu 3x1 tuh. Sebelum jangan baca tetap. Ya. sebelum di bulan Mei-nya dia keberangkatan di jadwal haidnya. Jadi misalnya di Mei itu dia berangkatnya tanggal 4, dia haidnya juga tanggal 4. 14 hari sebelum tanggal 4 dia sudah harus minum Norelu tuh, Bu, 3x1. Ya, ya. Kira-kira gitu, Bu. Jadi gini Dok ya, misalkan Maret dia evaluasi haid kan ya. Ya, Nah, kan haid tetap saja kah dia minum pil KB kombinasi atau tidak, atau memang biarkan saja haidnya sebisanya aja. Gitu gimana Dok? pil KB-nya Kalau harus bulan Maret pil KB-nya harus di stop, Bu. Kalau dia nanti ada spotting, jangan pakai pil KB lagi, Bu. Pakai preparat asam tarneksama tablet, Bu. ya Pak, baik. Nah, kemudian di bulan April dia tuh suntik kedua KB 3 bulannya tuh 7 April. Tetap disuntik ya Dok ya? Kita tetap suntik ketika terlihat di bulan Maret pil KB-nya itu ada efek apa. Dihentikannya itu ada efek apa. Kalau ternyata dia ada efek perdarahan setelah pil KB-nya dihentikan, maka Mm-mm. sebaiknya suntik KB itu juga dihentikan, Bu. Kenapa dihentikan? Karena kita mau pakai Norelut di bulan Mei itu, Bu. Norelut itu nggak bisa dikombinasikan dengan, sebaiknya tidak dikombinasikan kalau di dalam tubuhnya sudah ada injeksi KB 3 bulan. Bisa dikombinasikan. Iya Pak, iya Pak. Ini harus terpantau di Maret, Bu. Jadi nanti nentuinnya di Maret itu. Jadi pil KB Ya, stop, ada efek apa? Kalau dia tidak ada efek perdarahan, KB suntiknya juga stop. Jaga Oke. jangan sampai hamil ya, Bu. Nanti dia malah hamil kan. Tenang Pak, tenang. Kondom masih ada. Nah, di bulan April kita persiapan minum Norelutnya, Bu. Dosisnya kan tadi saya bilang 3 kali, tapi bisa menyesuaikan menjadi 2 kali tergantung bulan Maret. Iya. Jadi evaluasi bulan Maret keputusannya itu apakah diminum atau tidak? Evaluasi bulan Maret apa haid Betul. atau tidak ya? Betul, Bu. Begitu, Bu. Evaluasi di bulan Maret. Untuk pil KB kombinasi dia tetap minum sampai 1 siklus ya Pak ya, untuk bulan Februari ini. Kita nunggu di bulan Maret apakah dia haid atau tidak gitu ya Pak ya? Betul, karena pil KB itu sudah terlanjur diminum, Bu, harus habis. Iya Pak. Baik. Ini Terima kayak kasih gini, Dok. Bu, gini, Bu. Ini sebaiknya ya kalau spotting model begini jangan dikasih pil KB, Bu ya, karena kan itu 2 sediaan yang sama. Ngasihnya pilihannya kalau kasus begini, Bu, asam tarneksama atau Nerelut ya, Bu. Jangan seperti ini gitu. Gitu, Bu. Karena kita jadi pusing nih, dia mau berangkat umroh atau haji kan pusing kita ngaturnya. Nggih. Iya Pak, ya Pak. Ya. Pas Oke. kebutuhan bulan Februari bulan puasa gitu nah Pak. Jadi gimana pasiennya gitu? Aduh, puasa, aduh haid lagi, aduh spotting lagi. Banyak gitu nah. Iya sih, Bu. Ini cara praktis sih, Bu, tapi tidak disarankan. Oh iya, baik Dok. Ya, Siap. Bu. Ya, terima kasih. Terima wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Izin masih sempat, Dok. Ada beberapa di kolom chat yang masih belum terjawab, Dok. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Pak. Belum ajan. Oh, siap. Yang pertama dari Dr. Vicky.
Ini izin bertanya, ada jamaah yang biasa minum pil KB kombinasi jam 8 malam Wita. Dia rencana mau mengubah jadwal minum obatnya saat di Arab Saudi, dok. Maunya pas di Arab Saudi juga jam 8 waktu Arab Saudi. Apakah ada pengaruhnya, dok, mengubah jadwal minum obatnya untuk menyesuaikan waktu di sana? Dan kapan waktu yang tepat kalau mau mengubah jadwalnya? Mengingat ini sekitar 1,5 sampai 2 bulanan lagi, dok, untuk berangkat, dok. Jadi kalau untuk penggunaan pil KB kombinasi, perubahan jam itu eh, akan berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan nantinya. Jadi kalau misalnya dia mau merubah jamnya boleh saja, tapi disarankan selama sejak dia awal merubah, itu dia kalau kumpul itu 2 minggu setelahnya itu kalau bisa jangan dijadikan ya, karena akan berisiko kehamilan. Kemudian sebaiknya jamnya itu tidak dirubah ya. Jadi kalau misalnya di sini jam 8 malam, nah jam 8 malam di sini itu setara sama jam berapa di sana. Kan begitu Bu ya. Jadi harus sama, jam di sini jam 8, di Tanah Suci itu jam 8 itu setara jam berapa, sebaiknya begitu. Sebaiknya. Karena tetap akan ada risiko spotting ini. Dia tetap akan ada risiko spotting ini. Gitu. Karena dia sudah terlanjur berbulan-bulan, bertahun-tahun di jam yang itu tuh. Jadi mau nggak iya, mau dok. dia sudah diedukasi bahwa nanti ada risiko spotting, preparat obat untuk mengatasi spottingnya sudah harus tahu ini begitu. Tapi utamanya adalah merubah jam ini akan berisiko terhadap terjadinya kehamilan ke depannya. Jadi pastikan 2 minggu setelah dirubah ini jangan sampai dijadikan. Oh, baik, dok. Kira-kira begitu. Kayaknya sudah ideal sih, dok. Kalau jam 8 malam di kita, kayaknya di sana sekitar jam 3 sore masih masih memungkinkan ya, dok ya. Malah lebih Ya, susah kayaknya kalau misalnya mau jam 8 malam di sana, di sini berarti kita settingnya itu jam 1-an, jam 12 jam 1-an. Malah Betul. malah lebih susah kayaknya. Kalau iya, misalnya jam 8 sih, kayaknya idealnya di sana pas asar masih bisa minum, dok. Iya kan ya, dok ya? ya, Kalau selang 4 sampai 5 jam perbedaan waktunya. iya. Mungkin Setuju, Pak. Dokter Oji, izin Dokter Oji, mungkin jamaahnya itu kan mau minum jam 8 malam di Arab Saudi ya. Jadi kita mundurkan Nggih. 5 jam, dia akan berubah di jam di tanah air, misalnya 5 jam dari jam 8 malam, 20 berarti jam 15, berarti jam 3 sore. Sekitar jam 3 sore dia minum waktu di tanah air. Nanti di Arab Saudi dia akan minum jam 8 malam Arab Saudi. Ya, gitu ya. Plus, Bukan ya, plus, sorry, plus berarti. Betul, plus berarti kita kan 5 jam selisihnya dengan Arab Saudi. Jadi jamaah nggih. itu kan yang asalnya jam 8 pagi minum obatnya. Apakah dok bisa dirubah dulu di tanah air ini nanti di jam 3 dia mulai minum obatnya itu. Sehingga nanti pada saat di Arab Saudi dia bisa minum jam 8 malam. Boleh, Bu. Mhm. Boleh, tapi catatannya itu ya, Bu. Dari sekarang dok, dari sekarang Ya, misalnya boleh, jamaah itu dari sekarang sebelum dia berangkat ke boleh, ke Arab Saudi. Jadi mulai boleh. di tanah air dia sudah mengkondisikan minum obatnya mulai jam 3 sore. Ya, boleh, Bu. Tapi di edukasi tadi itu, karena dirubah, risiko kehamilan meningkat. Gitu. Tetap terus ada risiko spotting di tanah suci. Preparat spottingnya sudah harus diedukasikan. Norelut 3x1 atau asam tranexama 3x1 atau kombinasi keduanya. Satu lagi mungkin izin dok. Ini kan Siap. misalnya nih dia minum obat haid terakhir sebelum dia berangkat ke Tanah Suci. Seandainya dia minum obat itu 2 bulan sebelumnya dok. 2 bulan sebelumnya sudah dikondisikan dia minum obat tersebut untuk menyesuaikan obat. Misalnya dia menggunakan Yasmin ya dok ya. Yasmin kan tidak Ya, ada placebonya. Jadi ya. 21 hari, setelah 21 hari kan harusnya dia kalau dia tidak melanjutkan dia akan haid. Nah,
di 21 hari dia tetap melanjutkan minum obat berikutnya. Nah, jadi misalnya 2 bulan sebelum dia berangkat, dia sudah mengkondisikan minum obat tersebut. Nah, apakah nanti di tanah suci itu bisa terjadi spotting dan apakah diperbolehkan 2 bulan sebelumnya, dok, supaya nanti kita bisa tahu apabila terjadi spotting seperti apa waktu di tanah air, sehingga kita bisa mengkondisikan nanti pada saat di Arab Saudi. Itu yang terjadi kadang-kadang pada jamaah, dok, seperti itu. Ya, boleh, Bu. Boleh, Bu. Jadi kalau bisa, Bu, ya, boleh. Karena kan kita mau mengevaluasi spotting enggaknya ya. Bisa, Bu. Boleh saja dicoba seperti itu. Terima kasih, dokter. Silakan, dokter Oji, dilanjutkan. Sama-sama, Bu. Baik, terima kasih dok. Untuk selanjutnya ini ada dari dokter saya yang ada sebagian yang belum terjawab, yaitu untuk pasien yang pengguna implan yang haidnya hanya plek atau tidak teratur, bagaimana untuk pengaturan penunda haidnya, dok? Oke, jadi saran saya kalau dia didapatkan implan, IUD di tanah air, dia ada spotting, itu sebaiknya dicabut dulu, dok. Mau nggak mau dicabut itu. Beda cerita kalau dia nggak ngomong di tanah suci baru ngomong, itu beda. Gitu. Kenapa? Karena kalau sudah di tanah suci, preparat untuk mengatasi spotting itu belum tentu tingkat keberhasilannya itu tidak lagi menjadi 100% gitu. Beda cerita kalau dia sebelum berangkat, kita cabut dulu, kita sembuhkan dulu, kita atur preparatnya, baru dia berangkat. Nah, itu dia lebih baik gitu. Artinya ibadahnya akan lebih maksimal dibanding kalau nggak ngomong, tahu-tahu spotting di sana. Begitu, dok. Jadi mau nggak mau memang dia harus cabut itu kalau ngalami spotting. Oh, siap, dok. Begitu, dok. Baik, dok. Terima kasih, dok. Terima kasih, dok. Kemudian ada lagi dari Ibu Marhamah. Ini bertanya apa obat rekomendasi untuk jamaah usia sekitar 45 tahun. Haid pertama bulan Januari tanggal 17, sedangkan Februari tadi haid tanggal 13 Februari. Jamaah tidak ada penggunaan kontrasepsi sama sekali. Mohon pencerahannya, dok. Oke, Ini jadi yang paling mungkin diberikan preparat noretisteron, dok. Kalau misalnya ada preparat nomegestrel tadi, dok. Novenil tadi. Itu paling tepat ini kalau untuk ibu ini. Begitu, dok. Nah, kalau dia pilihnya yang apa? Yang noretisteron, maka kalau bisa idealnya itu, dok, 14 hari sebelum haid berikutnya dia minum duluan. Boleh nggak, dok, minum 7 hari sebelum haid berikutnya? Boleh. Tapi ada risiko ya, belum tentu. Kemungkinan dia akan minum jadi sehari 3 kali dalam perjalanan. Karena apa? Karena kemungkinan spottingnya dia lebih tinggi. Gitu. Jadi idealnya tetap 14 hari sebelum haid di mana dia berangkat tadi ke tanah suci. Tapi kalau misalnya mau bagus lagi ya nomegestrel tadi. Begitu. Tapi nomegestrel nggak murah itu sih dan belum tentu ada. Dok. Nggih. Izin selanjutnya, dok. Ya. Izin bertanya, untuk pasien dengan riwayat darah tinggi dan kencing manis, apakah ada obat penunda haid yang paling tepat direkomendasikan, dok? Oke. Tadi punya darah tinggi dan kencing manis ya. Iya, dok. Pastikan dulu sebelum berangkat itu darah tingginya terkontrol, kencing manisnya terkontrol. Gitu. Terus kalau saran saya jangan ada preparat estrogennya. Ya, jadi pilihan kita mau nggak mau pakai preparat progesteron. Balik lagi, preparat progesteron itu noretisteron. Nah, noretisteron kalau ada penyakit seperti itu
pilihan terbaik tadi ya nomegestral tadi sebenarnya, Novenil tadi. Karena apa? Karena kalau norepinephrine dia harus minum 2 kali tuh. Akumulasi hormonnya dia lebih banyak dibanding nomegestral yang hanya sehari sekali. Karena waktu paruhnya dia lebih dari 50 jam. Jadi kalau di ngomongin paling tepat, dia minumnya nomegestral atau Novenil itu. Tapi karena nggak ada, ya Norelut lagi atau Primolut lagi. Kira-kira begitu, Dok. Baik dok, izin satu lagi dok yang di kolom chat. Ini untuk pemakaian asam tranexamat jika ada spotting dok, itu maksimal berapa lama dok? Jika kalau spottingnya besoknya hilang, apa asam tranexamat boleh langsung dihentikan atau bagaimana dok? Ya, jadi sebenarnya prinsipnya itu diberikan obat asam tranexamat atau Nerelut sampai dengan tidak terjadi spotting lagi. Di hari misalnya sekarang dia minum, dia tidak mengalami perdarahan. Besoknya dievaluasi dia nggak mengalami perdarahan, lusanya bisa saja di stop. Tapi kebanyakan kasus ya, ketika dia berhenti dia spotting lagi tuh. Ya. Jadi kalau ringkasnya, kalau sudah terminum norepinephrine dan asam tranexamat sehari 3 kali, itu lanjutin aja sampai di mana rukun ibadah itu kalau haid ya sudah nggak apa-apa gitu. Saran saya itu karena tetap akan ada spotting itu ketika obat yang sudah diminum baik Norelut atau asam tranexamat tadi udah 3 kali 1 di stop itu akan jadi spotting lagi beberapa kasus. Tidak semua. Jadi saran saya tetap lanjut aja, walaupun teori ada yang bilang seperti itu. Kira-kira begitu, Dok. Lagi, baik dok. Ini ada satu lagi dok, mungkin mirip-mirip dengan pertanyaan di atas. Bagaimana jika sampai usia 40 tahun belum pernah pakai KB apapun karena belum pernah hamil, haid siklus pendek kisaran 22 sampai 26 hari, untuk ibadah haji sebaiknya penggunaan obat apa katanya dok? Eh, itu kasusnya dia belum punya anak, tapi tiap bulan haidnya teratur ya, Dok ya. 2226 Iya itu dok, kan siklus kisaran haidnya normal tuh. 2226 dok. Ini dok. Berarti kita pakai, Dok, eh, preparat yang nggak ada estrogennya. Balik lagi progesteron lagi, Dok. Progesteron ya dok ya. Iya, balik lagi Norelut lagi. Gitu, Dok. Baik. Jadi jangan yang ada estrogennya. Jadi nggak bisa pakai pil PKK tadi, Dok. Pil KB kombinasi IP tadi. Kalau mau bagus sih sebenarnya ya itu tadi sih nomegestral tadi. Progesteron ya dok ya. Iya, Dok. 14 hari sebelum haid selanjutnya, siklus selanjutnya ya dok ya. Iya. Ada lagi dok. Jika jamaah sudah biasa minum pil KB kombinasi mikroginon, mau ganti dengan Dien atau Yasmin, apakah ada risiko spotting juga katanya dok? Tetap ada risiko. Jadi kalau kita sudah terlanjur pilih A, itu pertahankan minum sampai 2 tahun itu. Setelah tahun ketiga, evaluasi. Jadi artinya kalau mau ganti itu sebaiknya nanti aja. Karena kalau minimal 1 tahun deh. Kalau sudah terlanjur begitu mau ganti. Kira-kira begitu, Dok ya. Jadi maksud saya kita ini nggak kayak orang sakit flu gitu atau panas. Kalau panas hilang, stop minum obat. Kalau kita sudah terlanjur minum KB ini nggak bisa kayak gitu. Kita nggak bisa berhenti serta-merta. Jadi kalau dia sudah cocok mikroginon, pertahankan. Lanjut. Baik dok. Eh, untuk pertanyaan di kolom chat mungkin sudah seluruhnya terjawab dok. Pertanyaan Dr. Mbak Nurul mungkin ada ini Dr. Oji 1 yang suntik 1 bulan. Tadi Udah ya sama tadi sih ya? dok sama Oh, sama sama ya. yang ditanyakan sama dokter siapa tadi ya? Yang jika
KB suntik 1 bulan boleh dilanjutkan dengan KB 3 bulan sebelum berangkat. Tadi sebenarnya Dokter Nia ya tadi ya? Atau siapa? Apabila terjadi spotting, apakah Pertanyaannya boleh Dok, apabila memakai KB suntik 1 bulan, boleh dilanjutkan dengan KB 3 bulan sebelum berangkat? Dan apabila terjadi spotting, apakah boleh minum Norelut, Dok? memang sudah ada ini obat 3 bulan? Jadi kalau misalnya boleh saja. Yang kita harus waspadai di sini adalah bisa saja efek peralihan yang mendadak ini itu malah meningkatkan volume perdarahan dari abnormal uterine bleeding-nya gitu. Memang itu kalau dia ada gangguan perdarahan ya, itu diatasi dengan Norelut sehari 3 kali 1 itu pasti berhenti itu. Begitu. Jadi kalau misalnya dia sudah suntik 1 bulan, eh, kita lihat aja tuh efeknya apa. Kalau dirubah jadi KB 3 bulan dalam keadaan yang mendadak begitu tuh nggak aman begitu, nggak aman. Jadi kalau dia udah terlanjur KB suntik 1 bulan, dilihat dulu dia punya efek sampingnya apa. Kalau ternyata haidnya teratur aja, paling kita ekstrakan Norelut di saat dia sebelum berangkat tadi, 14 hari sebelum haid di bulan keberangkatan. Mau nggak mau begitu. Dibanding kita suntik 1 bulan, lalu diganti 3 bulan, mengalami perdarahan hebat, ya kalau nggak anemia nggak apa-apa. Kalau anemia kan terjadinya repot kita. Jadi lanjutin aja tetap 1 bulan, nggak usah diganti 3 bulan, udah terlanjur kan. Terus di hari haid itu preparat Norelut masukkan 14 hari sebelum haid. Jadi kombinasinya KB 1 bulan dengan Norelut nanti jadinya. Gitu. Baik, terima kasih Dok. Untuk teman-teman yang di room Zoom, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Mumpung masih ada sama Dokter Bambang. Izin boleh bertanya lagi, Dok? Siap, Dok. Siap, Dok. Dok, izin tadi kan katanya kalau sudah menggunakan Premulut itu kan paling tidak harus 10 hari pemberian dengan dosis 3 kali 1. Betul. Nah, setelah kemudian kan sudah memberi 10 hari, tapi rangkaian ibadah belum selesai, berarti lanjutkan dulu ya Dok ya, Premulutnya nggak boleh berhenti yang di hari ke-10 itu ya Dok? Jadi gini, maksudnya, oh dia dikasih Norelut 3 kali 1, ternyata ibadahnya belum minim. Jadi jadi mau nggak Iya. mau 10 hari belum selesai itu 3 kali 1 tuh Bu, mau nggak mau itu. Sampai 10 hari. Iya, Terus jadi masih 10 hari kan masih di sana, masih ada rangkaian ibadah. Berarti lebih dari 10 hari tetap diminumkan juga, Dok? mau nggak mau itu. Oh, nggih. Mau nggak mau Bu. Karena Nggih, Dok. dia berhenti itu nanti risiko spotting, balik lagi ke Norelut 3 kali 1 belum tentu mempan itu. Oh iya. Gitu Nggih, Bu. baik, Dok. Nggih, baik, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih Bu. Izin menambahkan mungkin Dok, mungkin sebelum pemberian misalnya masih jauh kita Arafah atau jauh dari umrah wajib, mungkin bisa konsultasi dulu ke pembimbing ibadah Bu Nia. Jadi nanti ditentukan, dikasih pengertian kepada jemaahnya bahwa memang nggak harus 100% suci dari haid di saat di sana. Ada ibadah-ibadah tertentu saja yang memang harus suci dari hadas besar, yaitu kalau misalnya di rangkaian haji tawaf ifadah ataupun tawaf saat umrah wajib. Nah itu yang memang harus full, itu nggak boleh haid. Untuk ibadah-ibadah lain yang sifatnya mungkin tidak wajib, itu nanti biar pembimbing ibadah yang memberi pengertian kepada jemaahnya. Kadang ada jemaah yang memang cuma cuma minta dihentikan saat itu, ada juga yang memang karena sudah di tanah suci pengen full beribadah. Jadi nanti baru kita fasilitasi penggunaan obatnya. Mungkin Nggih. itu dari Ulan. Iya, Dok. Makasih. Nah, ini. Untuk teman-teman yang lain ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin Dok,
bisa bertanya, Dok? Siap, siap dok. Iya, izin dok, saya Dokter Yeni dari BDJ 18 mau menanyakan dok, kalau untuk jamaah yang biasanya menggunakan untuk KB, dia tidak ber-KB tapi untuk biasanya sering konsumsi untuk postinor dok. Untuk nanti pengaturan haidnya itu bagaimana ya dok ya selama di Tanah Suci dok untuk di sananya nanti dok. Oke, Terima kasih dok. jadi dia minum postinernya, haidnya teratur. Haidnya teratur aja dok. Oke, jadi kalau dia minum postinor, eh di Tanah Suci nanti itu mau nggak mau kan jadi pil aktifnya aja tuh yang diminum tuh, ya kan? Terus sebaiknya dok itu dikombinasikan dengan Norelut aja dok, karena risiko di sana kita kan ada tetap spotting itu dok. Jadi kalau haidnya teratur di di apa haid di hari H dia mau berangkat itu 14 hari sebelumnya itu sarankan minum Norelut aja dok 2 kali 1. Norelu 2 kali 1 ya dok. Berarti untuk Ya, postinornya tetap minum postinornya juga ya dok. kita stop aja dok. Postinornya kita stop, kemudian kita berikan Norelu 2 kali 1 dimulai 14 hari sebelum keberangkatan ya dok. Betul, Enggih. betul. Walaupun secara teori bisa saja kita coba postinor aja diminum, tapi tetap ada risiko perdarahan kan dok. Jadi kalau memang dia haidnya teratur, langsung diganti Norelut aja. Oh baik dok. Iya dok. Siap, dok. Ya terima kasih dok. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Izin mungkin ulun pertanyaan terakhir dok. Siap dok. Jadi terima kasih banyak materi serta tips dan trik untuk masalah haid ini dok. Pertanyaan dari ulun dok, jika kami nanti ada kendala masalah pengasuhan haid, apakah kami boleh berkonsultasi ke Pian dok? Bisa dok, saya siap. Ini. Nanti izin ulun mintakan nomor telepon dokter dan ulun share di grup TKH ya dok ya. Nggih. Siap dok, di WA aja dok. Siap gitu dok. Kalau saya lambat jawab, itu ada tindakan biasanya dok. Kalau saya nganggur aja, itu jawabnya cepet dok. Siap dok. Siap dok. Oke. Terima kasih Baik. dokter. Terima kasih dok. Terima kasih Terima dok. kasih dok. Terima kasih. Mau meluangkan waktu Terima kasih. untuk membuat materi dan berbagi kepada kami dok. Karena jujur saat kami pelatihan tidak ada sama sekali dapat materi ini dok. Sedangkan kami pembinaan ke jamaah pasti banyak yang bertanya tentang masalah ini dok. Siap. Alhamdulillah kami bisa dapat materi ini. Baik teman-teman, mungkin dulu pengayaan materi kita seputar haid. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Bambang, SPOG, Ibu Rena, dan teman-teman petugas haji BDJ semuanya. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik dok, nanti izin mungkin kami Ini foto minta bersama dulu materinya Dokter juga. Oji. Foto Siap dok, bersama. nanti Oh, siap. mungkin materinya saya share ke Dokter Rima kali dok ya. Siap, Dok. Siap. Oke. Siap. Kira-kira gitu Dok, dok. izin dokumentasi sebentar dok. Ya, siap. Untuk foto bersama. Siapa yang memfoto Bu? Ibu boleh silakan. Ya, Baik. slide 1 ya, izinnya sebentar. Mohon open cam yang bisa open cam. Tadi lo telat sedikit ya. Saya langsung WA ke grup aja. Mas sedikit slide sebentar. Oke, slide 2. Cuma 2 slide sebentar.
Ini sebentar dulu slide 2. Oke, sudah Dokter Oji. Sekali lagi Baik, saya terima kasih kepada Dokter Bambang. Alhamdulillah sudah bersedia membantu kami di sini karena keluhan teman-teman banyak sekali terkait dengan permasalahan haid dan penundaan haid ini, Dokter. Terima kasih kami Sama-sama ucapkan sekali dokter, lagi untuk Dokter ibu-ibu Bambang karena sekalian. sudah bersedia meluangkan waktu untuk kami. Silakan Dokter Oji kalau mau ditutup. Siap. baik. Demikian penyampaian materi dari Dr. Bambang. Saya mewakili seluruh teman-teman sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Dr. Bambang. Salah hilap, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter Terima atas kasih. ilmunya. Terima kasih. Izin lip dok. Siap, izin.